Hal ketiga yang Allah lakukan dalam rangka melatih kita terbang mencapai tujuan-tujuannya ialah Anda harus bersedia diisolasi. Dikatakan dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11 bahwa Raja Wali akan melatih anak-anaknya seekor demi seekor. Raja Wali yang tinggal di pegunungan Sinai, tempat Musa dan orang Israel berkemah saat itu adalah Raja Wali emas yang biasanya bisa mempunyai 2-4 anak. Tapi saat melatih anaknya terbang, sang induk Raja Wali melakukannya seekor demi seekor. Ia mengambil seekor anaknya, memisahkannya dari saudaranya, dan melatih secara pribadi atau personal. Nah, perhatikan keunikan ini. Induk Raja Wali itu mengisolasi anaknya dengan saudaranya yang lain. Mengapa harus diisolasi? Sebab isolasi membuat pelatihan terbang lebih efektif. Dengan melatih anaknya secara personal atau pribadi, maka anaknya akan lebih cepat menguasai pelajaran terbang. Saudara yang punya anak-anak pasti tahu bahwa anak-anak akan lebih cepat menerima pelajaran kalau diajari secara privat atau pribadi. Begitu pula ketika Allah punya target terhadap orang Israel. Allah mengisolasi orang Israel di padang gurun. Allah memisahkan mereka dari bangsa-bangsa Mesir, Kanaan, Amalek, Midian, dan sebagainya. Dalam tahap isolasi itu, Allah melatih mereka untuk taat, melatih mereka hidup benar, melatih mereka berperang, sampai waktunya nanti mereka siap terjun di tengah bangsa-bangsa di dunia. Begitu pula saat Allah sedang melatih Anda atau membentuk Anda, Allah akan mengisolasi Anda. Allah akan melatih Anda secara pribadi, melatih ketaatan Anda, penyerahan Anda, dan iman Anda kepada Tuhan. Isolasi akan membuat Anda merasa terkucil dan merasa sendirian. Anda akan diabaikan dan diacuhkan orang-orang di sekitar Anda. Anda dianggap bukan siapa-siapa. Anda mungkin dibenci banyak orang, padahal Anda berbuat benar. Itulah saat-saat Anda diisolasi. Tapi ketahuilah, meski Anda sedang diisolasi, Tuhan juga ada di tempat di mana Dia telah mengisolasi Anda. Seorang guru yang baik sekalipun, saat muridnya mengerjakan ujian sang guru, pasti akan diam, bukan? Sesulit apapun ujian itu bagi muridnya, sang guru akan tetap diam sambil mengawasi muridnya dan tetap berada di sekitar muridnya berada. Baru setelah ujian selesai, sang guru akan memberitahukan jawabannya. Begitu pula ketika Allah mengisolasi Anda, menghadapkan Anda pada kesukaran-kesukaran untuk menguji saudara. Meskipun Dia Allah yang baik dan penuh belas kasihan, dan Dia juga tahu jawaban atas masalah Anda, tetapi saat Anda diuji, Dia tetap akan diam sambil mengawasi Anda dan menyertai Anda. Suatu saat mungkin Anda tidak tahan dan berteriak, "Tuhan, katanya Engkau Allah yang baik, Allah yang menjadi pembela dan penolong. Tapi mengapa saat aku membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau diam dan tidak menolong?" Lalu mungkin Anda akan mulai menganggap Allah itu jahat, atau bahkan menganggap Allah itu tidak ada. Nah, itulah masa isolasi atau masa ujian. Untuk sementara waktu, Allah memang harus diam dan membiarkan Anda menghadapi ujian Anda. Namun sebenarnya Dia telah mengawasi Anda dan menyertai Anda. Allah mengisolasi Abraham di negeri Kanaan yang jauh dari tanah kelahirannya. Namun Allah selalu ada dimanapun Abraham berada. Allah juga mengisolasi Yusuf di dalam penjara. Namun Allah juga ada di sana. Dan Alkitab mencatat dengan indah bahwa Allah menyertai Yusuf. Allah juga mengisolasi Musa di Midian selama 40 tahun. Namun Allah juga ada di sana dan menemui Musa dalam semak belukar yang menyala.
Di mana Anda diisolasi sekarang? Dimanapun Anda diisolasi, sekalipun di tempat yang paling mengerikan, ingatlah bahwa meskipun Allah seolah diam, namun Allah ada di sana bersama Anda dan mengawasi Anda. Sesudah masa isolasi itu, Allah akan memperlihatkan Anda pada dunia, dan itulah saat di mana Anda bisa terbang dan menjadi berkat bagi dunia. Abram yang tadinya bukan siapa-siapa, setelah ia mengalami masa isolasi atau masa ujian, ia disebut bapak orang beriman. Yusuf yang tadinya anak kesayangan papa yang menjengkelkan saudara-saudaranya, berubah menjadi orang yang dapat menjadi berkat bagi saudara-saudaranya setelah ia mengalami masa isolasi di penjara. Musa yang tadinya keras kepala berubah menjadi orang yang lemah lembut dan dipercaya memimpin bangsa Israel setelah ia mengalami masa isolasi di padang gurun. Karena itu jika Anda sedang berada di tahap isolasi, percayalah, satu hari nanti Anda akan diperlihatkan Allah pada dunia dan memberi lebih banyak berkat pada dunia yang gelap ini.